Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo memimpin upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, di halaman kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus. Hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang atau dirayakan, melainkan amanah yang harus terus dijaga dan diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di tengah dinamika dan tantangan, Jakarta terus mengakselerasi langkahnya menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Salah satunya melalui ketahanan ekonomi yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkuat posisinya untuk masuk dalam jajaran top 20 inovasi di tahun 2045. Alhamdulillah, perekonomian Jakarta pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,52% year on year dan berkontribusi sebesar 16,32% terhadap perekonomian nasional dengan inflasi tetap terkendali pada angka 2,50%. Pencapaian ini menjadi dorongan guna memastikan kemajuan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan tekad mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, pembangunan Jakarta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan, mengurangi ketimpangan, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Komitmen terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025. Jakarta telah mencapai 85,05 dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Kemajuan Jakarta harus dimulai dari manusianya. Kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas hidup harus terbuka seluas-luasnya demi memutus garis ketidakberuntungan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, mulai dari penyaluran Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, pemutihan ijazah, program pemberdayaan dan padat karya, hingga dukungan terhadap program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Pada pelayanan yang berkualitas juga menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas juga menjadi prioritas yang diwujudkan melalui pembangunan rumah sakit berstandar internasional, salah satunya di lahan eks Rumah Sakit Sumber Waras. Semangat menghadirkan pembangunan yang adil diiringi dengan kemampuan Jakarta mengatasi berbagai dinamika perkotaan secara terintegrasi, tantangan kemacetan, banjir, kebutuhan hunian, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian dari pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama guna menjaga ketangguhan Jakarta. Para aparatur sipil negara serta hadirin yang saya hormati, salah satu langkah penting untuk memperkuat ketangguhan melalui pembangunan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global. Kehadiran LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai yang akan diresmikan bulan Agustus ini, pengembangan MRT Fase 2 Bundaran HI Kota, pedestrian dek Duku Atas, serta perluasan rute Trans-Jabodetabek dan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu menjadi langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan transportasi publik dan pengembangan kawasan berbasis transit oriented development. Kini, pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas ruang kota dengan melanjutkan pekerjaan yang tertunda, seperti pemekaran tiang monorail yang diikuti dengan penataan Jalan HR Rasuna Said, serta penguatan konektivitas kawasan Cisancol agar semakin mudah diakses melalui integrasi moda transportasi publik.
Namun, kemajuan sebuah kota tidak hanya tercermin dari infrastrukturnya, lingkungan dan kehidupan warga yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi pembangunan kota berkelanjutan. Karena itu, tantangan seperti kemarau panjang, keterbatasan air, dan persoalan sampah membutuhkan kepedulian serta kerja bersama pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Tim Liputan Sudin Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.